Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Alwi Hasan Humaini dengan NIM D 2019-1144. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tasawuf. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah berikan dasar bertasawuf dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, jadi di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi dasar dalam bertasawuf. Salah satunya yaitu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahul adzim. Artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, jadi dalam kandungan ayat tadi dapat kita simpulkan bahwasanya baik buruknya perilaku manusia tergantung pada hatinya. Jika hatinya jernih, maka akan membawa kepada kedamaian, ketentraman, dan juga sikap yang memancarkan kesejukan baik terhadap sesama maupun kepada lingkungan sekitar. Sebaliknya, jika hatinya kotor, maka akan membawa kepada kebrutalan, keresahan, kehancuran, dan kegelisahan baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar. Nah, bagaimana hati kita menjadi jernih? Hati kita akan menjadi jernih, menjadi bening jika kita menjalin hubungan yang baik kepada yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam hadis pun juga ada beberapa hadis yang menjadi dasar dalam bertasawuf. Ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwasanya barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, jika kita belum mengenal diri kita sendiri, kita tidak akan tahu bagaimana kita mengenal Tuhan. Karena pertama-tama kita harus mengenal diri kita sendiri dahulu sebelum kita mengenal Tuhan, seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah jelaskan urgensi tasawuf bagi masyarakat modern saat ini. Nah, jadi ketika kita ketahui bahwasanya kehidupan manusia di zaman modern ini begitu kompetitif yang menyebabkan setiap orang harus mengerahkan kemampuannya, dan terkadang juga ada beberapa orang yang bekerja tanpa mengenal batas waktu, dan semua itu diperuntukkan hanya untuk kepuasan materi yang tidak pernah mendapat titik temu. Akibatnya, tidak sedikit orang yang mengalami problema yang sulit untuk dipecahkan, seperti mengalami rasa cemas, kemudian rasa stres, kegelisahan jiwa dan batin, serta mengalami ketidaktenangan dalam menjalani hidup. Nah, kemudian dalam mengatasi hal ini, orang-orang melakukan terapi lewat agama. Hal ini dapat dipahami karena tujuan pokok dari agama adalah membawa pemeluknya kepada keselamatan, kepada ketentraman, dan juga kepada kebahagiaan hidup. Nah, dalam Islam hal ini dikenal dengan ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang berkenaan dengan sisi rohani atau esoterik manusia. Kegandrungan tasawuf pada masa akhir-akhir ini tampak meningkat. Ketertarikan tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, namun juga terjadi di kalangan orang-orang terpelajar yang mapan secara ekonomis. Kegandrungan kepada tasawuf sekaligus mencerminkan bahwasanya kegagalan modernisasi dan modernitas serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era modern yang belum mampu menenteramkan sisi esoterik manusia. Nah,
Mengapa tasawuf dipandang mampu mendampingi manusia dalam menjalani kehidupan modern saat ini? Ya, karena di dalam tasawuf manusia dilatih untuk memiliki ketajaman batin, untuk memiliki kehalusan budi pekerti. Nah, karena sikap ketulusan batin dan kehalusan budi pekerti menyebabkan ia akan selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan pada setiap masalah yang ia hadapi. Dengan demikian, ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda pahami tentang thariqah? Nah, jadi yang saya pahami tentang thariqah dalam tasawuf adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridhonya dengan segala ajarannya dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian ada juga sebuah kelompok thariqah di mana kelompok ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang berupaya menjalani kehidupan tasawuf. Nah, dalam organisasi ini, tarekat tak cuma menjalankan kegiatan keagamaan saja. Kehadiran tarekat tak serta-merta membawa salik atau pengikutnya meninggalkan kehidupan duniawi. Nah, guna mendekatkan diri kepada Sang Kholik, para pengikut thariqah secara rutin melakukan wirid berupa salat sunnah, kemudian doa, zikir sepanjang waktu, baik dari pagi, siang, sore, ataupun hingga malam. Nah, komponen utama dalam organisasi tarekat sendiri terdiri dari guru, kemudian murid, amalan, zawiyah, dan juga adab. Nah, di antara sederet thariqah ada yang dipandang sah dan ada pula yang dipandang tidak sah. Sebuah thariqah dipandang sah jika amalan thariqah itu dapat dipertanggungjawabkan secara syariah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan tarekat yang dianggap tak sah atau ghair mutabarah adalah tarekat yang tak berpedoman pada dua hal yang ditinggalkan Rasulullah SAW bagi umatnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Pertanyaan kelima adalah jelaskan perbedaan antara cinta dan nafsu. Dalam studi kasus akhir-akhir ini, banyak orang pacaran yang mengaku cinta setengah mati pada pacarnya, namun akhirnya putus dan kemudian saling bertengkar dan menimbulkan kebencian di antara kedua pasangan. Ada juga orang yang sakit hati karena putus cinta, bahkan sampai tidak bisa tidur. Ada juga orang yang gagal kuliah cuma karena putus dengan pacar. Banyak yang tersakiti gara-gara yang namanya cinta ini. Nah, dari studi kasus itu, apakah semua itu bisa dikatakan dengan cinta? Nah, oleh karena itu kita harus tahu apa yang disebut dengan cinta, yaitu cinta adalah sifatnya suci. Cinta tidak akan pernah menyakiti atau tersakiti, dan cinta tidak akan pernah terluka atau melukai. Nah, semua itu hanya nafsu yang bisa melakukan semua itu. Hanya nafsu yang bisa menyakiti dan bisa mengkhianati dan bisa melakui. Itu yang bisa saya pahami tentang perbedaan antara cinta dan nafsu. Nah, baik, pertanyaan terakhir adalah Damar adalah seorang mahasiswa perantauan yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah. Dia baru saja mengalami musibah besar di mana seluruh keluarganya meninggal karena rumahnya terbakar habis di saat semua keluarganya tertidur lelap. Kini dia hidup sebatang kara di tengah sedang proses menuntut ilmu. Tak ada keluarga dan harta benda yang tersisa. Pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan jika Damar itu adalah Anda? Nah, jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah berjuang.
saya akan terus berjuang menjalani kehidupan saya ke depannya. Mengapa? Karena saya harus bersyukur Allah masih memberikan anugerah hidup kepada saya sampai saat ini. Nah, dan mengapa saya akan menyia-nyiakan anugerah itu? Karena saya yakin uh, Allah akan memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan perjuangan yang saya lakukan, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.